Jika belum matang. Ini masih mau panas lagi. Mau panas lagi. Mau. Cin, ibu-ibu lagi ngomongin siapa sih? Nggak ngajak-ngajak deh kalau ngegibah gitu ya. Ngomongin orang apa ngomongin usaha? Usaha dong, Bu. Oh, syukur. Aku udah seuzon aja kirain ngomongin orang. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa? Ustazah, saya mau tanya, nyuwun perso. Ustadz Habib Afwani, ada yang mau nanya nih. Iya. Oh. Tunggu dulu. Ibu mau nanya sekarang? Iya dong. Tunggu dulu ya, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baru boleh nanya, silakan Bu. Ustaz, nyuwun perso. Saya kan suka ada masalah. Nah, kalau saya ada masalah, suka pada ngasih saran untuk curhat sama Gusti Allah. Nah, saya sudah tuh curhat sama Gusti Allah sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi saya nggak tahu gimana sih tanda-tandanya kalau Gusti Allah itu menanggapi curhatan kita. Tanda-tanda. Kalau curhatan kita diterima, doa kita diterima, maka satu, Allah datangkan solusi dari orang yang bisa memberikan solusi. Iya, makanya ada salat sunnah istihara. Yang kedua, mohon izin, Bu Camat. Mohon maaf. Yang kedua, yang harus ditekankan, ketika doa kita dikabulkan itu ada perasaan tenang. Masya Allah. Ada perasaan tenang. Makanya salat sunat istihara itu untuk menentukan pilihan, untuk menetapkan hati kita. Jadi selain mendatangkan orang, kemudian mendatangkan ketenangan, Allah memberikan solusi yang tidak kita sangka-sangka. Masya Allah. Ini hal yang sangat bagus. Karena apa? Karena kita harus selalu positive thinking dengan curhatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mau, tapi Allah lebih mau terhadap segalanya. Kadang kita pengen, tapi Allah lebih pengen terhadap segalanya. Dan kalau kita ngomongin masalah curhat, kita itu minta kepada Allah bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Jadi Allah tahu, Allah lebih tahu. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul musinin. Allah cinta sama orang berbuat baik. Salah satunya curhat kepada Allah dan dikabulkannya lewat apa? Lewat doa-doa kita yang langsung dijabah dengan kesehatan. Usahanya lancar. Itu. Udah jelas belum Bu? Sudah, alhamdulillah. Udah jelas. Jadi kalau udah jelas ya udah jangan nanya lagi ya. Soalnya tuh aku mau kita ke pantai yuk ah. Hah? Kok bisa-bisanya udah bawa? Pokoknya aku mau ke pantai. Ya ampun. Pantai. Aku gak bisa berubah juga. Masya Allah. Ayo deh, kita foto-foto di pantai. Ke pantai. Kita ke pantai sekarang. Ibu, terima kasih ini saya bawa ya Bu ya. Makasih. Yuk kita sekarang ke pantai. Waalaikumsalam. Larinya jangan lupa ya. Siap. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Guru-guruku lapar kan tadi katanya. Waduh. Lapar kan? Udah nungguin. Tapi terus terangnya, Ya. saya berada di pantai ini enak banget. Masya Allah. Anginnya ajib. Anginnya luar biasa, suasananya Luar Masya biasa. Allah. Ini namanya Pantai Ngebum, Kabupaten Kendal. Apa kan pantai ngebom? Ya, Pantai Ngebum. Pantai ngebom. Bukan ngebom. Ngebum. Pantai Maksudnya Ngebum. pantai ngebom itu maksudnya apa? Karena ada sesuatu yang spesial di sini. Apa ya? Aku tadi udah pesenin buat guru-guru. Mana ya makanannya ya? Waduh, Boleh buruan nih. ombak. Langsung kita. Kelapa Masya Allah, alhamdulillah. Ini kelapa muda buat Habib dulu nih, silahkan. Nah, ini nih Habib Ustadz Maulana yang Woi. spesial. Wow, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Kita rupanya. ini tiram bakar namanya. Minumnya. Boleh dong. Nih Kelapa kita- muda kupas-kupasin. Oh, cantik. Kelapa tua tinggal batoknya. Oh, artinya. Masih muda puas-puasin. Terus? Udah tua tinggal bongkoknya. Assalamualaikum. Ya Allah. Oh, spesial, Masya Allah. Kemuliaan yang ngantar adalah bupati. Apa kabar Pak Bub, sehat? Ini Ustadz Habib, ini pintu surga saya. Masya Cium tangan Allah. dulu ya. Tangan. Pak Bupati ini namanya apa sih? Ini namanya tiram bakar. Tiram bakar. Memang aslinya di sini. Iya, bahasa Jawanya oyster ini. Ustaz. Poster. Bahasa Jawanya.
jasa kipas keliling, Mas. Jasa kipas keliling, Mas. Enggak. Jasa kipas keliling, Bu. Jasa kipas keliling. Jasa kipas keliling. Jasa kipas keliling. Oh, ada jasa kipas keliling di sini. Boleh juga nih dikipasin ya. Dikipasin 5 menit Kipasin berapa, Bang? 5 menit tuh. Seikhlasnya, Bu. Boleh. Boleh dong. Seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Ini bukan kita yang dikipasin. Ini Bukan lalatnya. Oh. Lalatnya. Benar, banyak lalat Ustazah. Oh, banyak. Berarti lalat bagus. di rumah. Berarti enggak pakai formalin. Ustazah, boleh nanya nggak nih? Wah, kalau mau nanya, berarti kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nama Fajar. Cakep. Cakep. Jadi kalau orang lebih tua, orang tua itu kalau anaknya semakin dewasa kan pengen ditanya ini. Tapi kalau anak semakin dewasa pasti malu nanyanya. Nanya ke orang tua itu malu. Nah, apakah kalau anak malu bertanya sama orang tua itu tanda anak sudah nggak percaya sama orang tua nih, Ustazah? Oh, nanya sama siapa? Di sini banyak guru-guru kita. Anak bertanya kepada orang tuanya. Gimana tuh Ustazah? Dia malu bertanya kepada orang tuanya. Semakin dewasa. Semakin dewasa. Mungkin pertama karena berbeda pikiran. Karena apa? Ini anak udah dewasa. Dulu waktu masih kecil masih disayang-sayang. Mau apapun silakan ngobrol gitu kan. Tapi semakin dewasa takutnya dia lagi curhat sama orang tuanya atau sama ibu atau bapaknya. Malah dimarahin. Kamu gimana sih? Kamu kan gak boleh begitu. Kan udah mama bilang. Jadi mungkin dia takut dimarahin. Bukan dia gak percaya sama orang tua. Dia takut akan berbeda pendapat, bener nggak, Kak Caca? Karena memang orang semakin dewasa itu akan berbeda pola asuhnya, pola pengalamannya, dan pola pendidikannya. Misalnya nih ya, pada saat Mikael udah punya anak nih ya, dia ngasih makan nih. Kita ngomong gini, kenapa sih ngasih makannya kayak begitu? Kayak mama tuh di rumah, pakai dibawa-bawa kemana-mana. Nah, jadi suka ngebandingin orang tua, bener nggak? Jadi orang tua juga nggak boleh banding-bandingin Nggak pendidikan boleh. zaman dulu sama pendidikan zaman itu sekarang. dia. Yang pertama pola pengasuhan, pola pendidikan, dan ketiga pengalaman. Jadi kadang-kadang nggak usah pakai kata jangan. Ya, dulu juga mama punya anak 6, beres semua nggak pakai kata jangan. Itu berarti mungkin orang tuanya tidak mau menerima masukan. Jadi bukan dia nggak percaya sama orang tua, kita pun orang tua harus muhasabah. Ini kenapa nggak mau sama kita? Apakah kita nggak bandingkan pendidikan zaman dulu dengan sekarang? Anak-anak zaman dulu sama sekarang tuh berbeda. Anak zaman dulu adalah anak kolonial, anak sekarang adalah milenial. Jadi lebih kepada kejujuran ketika dia ngomong. Jadi, itu kembali lagi kepada anak dan orang tua. Bukan nggak percaya, tapi dia kepengen mencari waktu. Kapan bisa ngobrol sama orang tuanya dan kapan orang tuanya bisa mendengarkan mereka. Kadang-kadang orang tuanya gitu sih nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Ngomelin Gimana tuh aja, Ustadz Maulana? gitu. Gimana Ustadz Maulana? Nah, itu Pak Ustadz. Kalau berbicara tentang orang tua dan anak itu malu bertanya sama orang tuanya. Nah, yang paling pertama sebenarnya gini. Betul kata Ustazah Lungu tadi, karena pola pikir yang berbeda. Tapi tunggu dulu, kata Nabi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Kadang-kala orang tua otoriter sama anak, sehingga anak itu takut, segan berhadapan dengan anak. Maka dilihat juga dari usianya. Usia 1 sampai 7 tahun itu adalah usia bagikan raja dan ratu. Bagaimana sosok anak itu disayang, dimanjain, iya benar. Tapi ketika anak sudah berusia 7 tahun ke 14, itu berarti anak itu harus didikan. Yakni gimana dia kedisiplinan dan sebagainya bagikan tawanan. Maka yang ketiga itu 14 ke 21 disinilah bentuk sahabat. Maka anak semakin dewasa semakin kita bagikan sahabat sama anak. Jadi tidak apa-apa. Orang tua tidak apa-apa juga meminta pendapat sama anak. Karena bisa jadi anak juga sesuai dengan zamannya itu. Masya Allah. Udah cukup jelas Mas Fajar? Cukup jelas. Oke Mas Fajar. Wah. Oh Bib boleh tambahin Bib, silakan Bib. Ya, salah satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW adalah agar kita menjadi periang bagi anak kita. Agar kita selalu menghibur anak kita. Karena apa? Biar anak kita juga dekat sama kita. Karena pentingnya anak dekat dengan orang tua adalah anak nanti dapat menyampaikan keluh kesahnya, curhatannya kepada orang tua tersebut. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus bisa menjadi teman gitu buat anak ya, bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Teman, sahabat, Masya Allah. tempat curhat juga. Masya Allah. Gimana Mas Fajar, sudah cukup jawabannya? Terima kasih Ustadz. Ustadz Maulana bawa uang nggak? Aku nggak bawa uang. Mas Diko?
Udah bau Buat juga. bayar uang seikhlasnya, Mas, seikhlasnya kan? Seikhlasnya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih, Iya, terima Mas. kasih. Terima kasih. Silahkan, Mas. Terima kasih. Nah, Jamaah Islam itu indah, Masya Allah banget kan. Hari ini kita tuh belajar tentang tempat curhat terbaik, ya kan? Nah, sebelum kita mau closing nih, Mas Diko, mungkin ada yang mau disampaikan buat jamaah yang ada di rumah, Ya, khususnya yang belum pernah ke Kendal. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh tim Islam itu Indah yang sudah berkenan datang ke Kabupaten Kendal. Semoga semuanya perjalanannya diberikan kelancaran, manfaat untuk tim Islam itu Indah maupun Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Nah, Habib boleh dong muhasabah dan doa dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Aku pasti mengijabah terhadap curhatannya, doanya orang yang berdoa kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk curhat, tempat untuk kita menyatakan keluh kesah kita. Sudahkah kita bercurhat dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sujud dalam keadaan nangis, menyatakan seluruh kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang gemar mengaturkan doa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan tambahan iman bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan tambahan rezeki bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkahi umur kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Hambamu yang lemah ya Allah. Kami adalah hamba-Hambamu yang berharap akan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, naungi kami selalu ya Allah dengan perlindungan-Mu ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, wa ya dzal quwwatil matin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah dengan tema tempat curhat terbaik. Masya Allah, jangan lupa doain guru-guru kita juga, doain para pemimpin di negeri ini juga supaya bisa membawa keberkahan buat kita semua insya Allah. Dan sekarang saatnya saya, Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mas Diko terima kasih juga sudah bergabung dengan kami. Insya Allah kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama di Islam itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Air susu dibalas dengan air. Ada gula, ada Kopi. ikan lautan hanya Kolam susu. sakit loh.